budaya dan hukum. Kan begitu. Kalau budaya ini kan bercerita tentang kebudayaan, perilaku, kan begitu. Sementara hukum berkaitan dengan perilaku juga, tetapi aturannya, pedomannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, aho, yahobu, oh insana, salam pehaba, kulonun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, Koran Mimbar Umum, Mimbar TV. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemirsa, saat-saat ini, tahun-tahun ini kita sedang menghadapi beberapa persiapan-persiapan yang menyangkut tentang peri kehidupan sosial. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi detik-detik prosesi-prosesi, ya, apakah di bidang hukum, di bidang politik, begitu. Tidak hanya secara nasional, termasuk juga dalam skala lokal. Beberapa hari yang lalu, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara mengalami pergantian kepala daerah. Ya, sekarang kita mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Musa Rajeksa sebagai gubernur dan wakil gubernur yang telah menuntaskan kinerjanya selama 5 tahun di Provinsi Sumatera Utara, dan kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Hasanuddin sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara yang bertugas hingga tahun depan sampai pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Utara. Semoga dalam perjalanan kepemimpinan Pak Hasanuddin bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya mungkin di Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Medan sebagai kota terbesar di Indonesia. Medan sebagai sebagai kota terkemuka di bagian Indonesia, wilayah barat. Kita lihat perkembangan terkini, ya, masih terus membangun. Namun di sela-sela usaha atau upaya baik pemerintah maupun masyarakat Kota Medan sendiri, masalah banjir itu menjadi momok, ya, bagi warga kota, gitu. Ya, masalah banjir. Nah, kita bicara banjir, tentu banjir ini adalah hilirnya. Nah, hilirnya adalah menghasilkan banjir. Nah, hulunya ini adalah penyebab. Nah, penyebabnya tentunya adalah masalah-masalah sumbatan-sumbatan, begitu, baik di drainase maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, hal ini tentunya berkait dengan masalah hukum. Nah, topik kita hari ini adalah tentang budaya hukum. Nah, tentang budaya hukum. Hadir bersama kita di ruang redaksi ini orang yang orang lama nih di Mimbar Umum. Yep.
yaitu Bang Afrijon Alwi SH. Selamat sore Bang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya Bang Afrijon Alwi ini dikenal sebagai seorang pengacara, seorang lawyer yang sekarang bertugas di R&P Partner, Lawyer and Legal Consulting di Medan. Ya. Nah, Bang Afrijon ini bukan orang lama, bukan orang baru di mimbar umum ya, ini orang lama di mimbar umum, produk lama, begitu ya. Kemudian memilih jalur yang selanjutnya setelah sekian puluh tahun di dunia pers, melanjutkan di dunia hukum. Jadi kita kali ini bicara tentang budaya hukum, Bang. Ya. Kalau secara teoritis ini budaya hukum ini apa sebetulnya, Bang? Ya. Ya, ini cerita teori ya. Iya. Nah, kalau berbicara teori berarti ada dua suku kata. Budaya dan hukum. Kan begitu. Kalau budaya ini kan bercerita tentang kebudayaan, perilaku, kan begitu. Sementara hukum berkaitan dengan perilaku juga, tetapi aturannya, pedomannya. Jadi yang dikatakan hukum itu adalah sebuah perbuatan, sebuah tindakan, sebuah aktivitas, termasuk diam kita. Itu juga adalah sebuah perbuatan hukum. Tapi hukum yang dimaksud ini adalah aturan. Dia merupakan sebuah kalimat yang berisi dengan kata-kata indah. Kata-kata indahnya itu adalah barang siapa yang melakukan perbuatan jahat, ya kan, atau melakukan perbuatan baik, itu bisa dilakukan, dikualifikasi melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Nah, itulah kata-kata indah hukum itu. Nah, kan begitu. Jadi hukum itu dalam bentuk sebuah perbuatan, sama juga dengan budaya. Jadi kalau budaya hukum itu adalah bagian daripada terciptanya hukum. Hukum itu juga lahir, sumber hukum itu kan ada dua. Ada sumber hukum yang secara formal. Itu sumber hukum yang berasal dari proses penerbitannya atau penciptaannya antara DPR sama presiden. Itu undang-undang. Ada yang di setiap instansi pemerintah, ada juga namanya peraturan pemerintah atau peraturan instansi tersendiri. Nah, itulah pedoman, itulah sumber hukum formal karena proses penerbitan penciptaannya. Tapi sumber hukum material itu dari budaya, salah satunya budaya. Bisa juga dari sosial. Misal dari segi ekonomi, karena dari segi ekonomi terciptalah sebuah perilaku dan perbuatan sehingga menimbulkan hukum ekonomi. Nah, begitu juga dari segi budaya, karena ada perilaku kehidupan sehari-hari, disusunlah sebuah praktek yang menjadi kebiasaan bersama, sehingga menjadilah norma hukum, menjadi aturan hukum. Jadi nggak bisa jauh antara budaya dan hukum. Karena hukum itu sumbernya dari budaya. Karena itu dia perilaku. Sementara hukum itu adalah perilaku, tapi sentuhannya itu adalah aturan. Yang menciptakan hasil semua itu menciptakan namanya ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Nah, tiga itulah. Dan tiga itu adalah cita-cita daripada budaya. Nah, tapi hukumlah yang mengaturnya, yang menformulasikannya, kan begitu. Nah, tapi unsur hukum itu sebenarnya ada tiga. Unsur hukum itu ada tiga. Apa itu, Bang? Salah satunya adalah misalnya substansi hukum. Itulah aturan hukum. Ada namanya institusi hukum. Nah, karena institusi hukum ini bisa dari pengadilan, dari jaksa,
dari pengacara yang memperjuangkan menciptakan hukum. Nah, begitu juga ada satu lagi namanya budaya hukum. Budaya hukum. Nah, jadi budaya itu adalah sumber hukum. Iya. Jadi budaya inilah yang menghasilkan hukum, yang menciptakan hukum secara materi, secara formal itu proses pembuatannya masing-masing ada, bentuk peraturannya ada. Nah, bentuk instansi. Begitulah kira-kira secara teori budaya hukum. Nah, Bang, secara teoritis dan secara hierarki budaya hukum seperti itu ya, memang secara normatifnya seperti itu. Nah, cuma kalau kita lihat secara kalau dalam kehidupan sehari-hari budaya hukum ini kan berarti melekat sebetulnya, melekat di sanubari kehidupan manusia masyarakat. Sehingga memang lahirlah jadinya apakah sosiologi hukum, ilmu antropologi hukum, begitu budaya hukum ini. Bagaimana hubungan hierarki sosial perilaku sosial dengan hukum. Nah, kira-kira dalam perjalanan bagaimana nih, Bang? Apakah mengalami ketimpangan, mengalami konflik atau bagaimana ini? Sehingga dia menjadi bermasalah hukum begitu. Kalau budaya hukum itu kan purenya, murninya, budaya itu kan adalah perilaku, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu. Tapi kehidupan sehari-hari ini terjadi konflik antar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hukum inilah yang mengaturnya, hukum inilah terlibat di dalamnya. Kenapa perilaku budaya ini kok bisa menyimpang? Supaya tidak menyimpang, inilah butuh namanya petugas hukum. Itu dia. Ya kan? Ada namanya kalau petugas hukum secara perdata, mungkin supaya tertib, supaya damai dan supaya adil. Ada petugas, ada aparat, atau ada institusi yang menertibkan. Itu terjadi pelanggaran perilaku. Jadi perilakumu itu tak boleh begini. Nah, jadi perilaku ini sifatnya kehidupan sehari-hari. Contoh simpel, bincang-bincang santai kita ini. Ini bincang santai budaya ini kita ini. Nah, tapi dalam orang hukum bilang bincang santai hukum. Tapi sebenarnya ini bincang santai budaya, karena budaya kita kan suka cakap-cakap. Tapi kita budaya tradisi lisan dalam tradisi kan. Inilah adalah budaya. Bincang-bincang kita ini adalah budaya dan budaya hukum. Jadi itu merupakan bagian daripada hukum. Jadi hukum itu adalah dia sebagai supremasi dari bentuk perilaku, karena dia sifatnya nanti ditegakkan oleh hukum. Hukum inilah sebagai bumper menegakkan supaya penyimpangan perilaku hukum itu lebih tertib, damai, kan begitu, dan adil. Nah itu. Nah, contoh kasus nih, Bang. Kan dalam kehidupan sosial realita di Medan lah ini, Bang. Hujan sedikit banjir. Wah, gitu kan, banjir beberapa tempat. Banyak kan orang menyalah-nyalahkan gitu ya. Ada yang menyalahkan, wah ini pemerintah kita nggak begini. Nanti ada menyalahkan, ini masyarakat. Ini karena buang sampah sembarangan. Tidak. Ini bagaimana masalah ketertiban hukum ini, Bang? Bagaimana sesungguhnya ini? Apakah memang bentuk kesadaran hukum kurang gitu? Makanya kalau cerita banjir, seperti yang bicara tentang perilaku. Perilaku dalam rangka menciptakan ketertiban tadi kan? Perilaku menciptakan kedamaian. Bagaimana perilaku menciptakan keadilan. Jadi timbul pertanyaan, apakah banjir itu menciptakan ketertiban atau tidak? Ternyata adanya gejala alam sedikit. Di Kota Medan terjadi banjir hanya gara-gara hujan. Tapi sudah kewalahan Kota Medan. Itu artinya apa? Berarti tidak sesuai dengan budaya kita. Biasanya hujan ini kita nikmati karena rasa syukur. Bahwa ini rasa syukur anugerah dari Allah. Kita bisa menikmati hujan. Bagi kita yang bertani ini sebuah anugerah. Bagi kita yang tidak bertani, ini membersihkan udara Kota Medan. Itulah sebenarnya
tindakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya adalah untuk perilaku perbuatan kita. Itu seharusnya sebuah anugerah. Cuman dalam praktek, kenapa di Kota Medan ini baru hujan sedikit ada banjir? Jadi seolah-olah bencana. Nah, jadinya bukan anugerah. Kita harapkan ini menciptakan adanya sebuah ketertiban, malah tidak tertib jadinya. Akhirnya jadi macet, orang jalan pun susah. Sehingga kan institusi hukum atau aturan hukum, ya kan gitu. Ada yang macet di situ. Tidak jalan ya. Kenapa ini bisa begini? Hanya gara-gara 1 jam hujan saja Kota Medan banjir. Berarti kan ini sebuah perbuatan dan perilaku yang perlu diluruskan. Artinya kok bisa banjir? Berarti sistem drainase kita, sistem seperti yang Bang Suyadisan bilang tadi, dari segi hilirnya. Kenapa terjadi banjir? Coba hilir banjir ini dari mana sumbernya? Coba sementara nggak usahlah banjir ini datangnya dari gunung. Ini hujan saja 2 jam sudah Kota Medan banjir, apalagi dibantu dengan dari hilir. Dari hulu. Dari hulu ke hilir. Apa nggak banjirnya luar biasa Kota Medan? Nah, jadi bagaimana adalah sekarang yang menciptakan hukum, yang menciptakan perilaku ini siapa? Dan tentu adalah sebuah institusi pemerintah. Sudah ada ketentuannya ya. Nah, mereka harus mampu berkarya, menciptakan sebuah perbuatan bagaimana bisa adil, bisa damai, bisa tertib. Dia harus sadar dulu posisinya sebagai penguasa. Aparatur pemerintahnya ya. Pemerintah, karena dia ditugaskan untuk itu. Nah, kan gitu. Kalau disalahkan ya memang disalahkan pemerintah dong. Berarti ya. Kalau enggak, setiap tahun kita memilih wali kota, setiap tahun kita memilih gubernur, setiap tahun kita memilih presiden. Artinya apa? Yang dituntut perilaku pemimpin ini. Perilaku pemimpin ya, Pak? Iya dong, perilaku mampu mengatasi supaya tertib, damai. Tapi tidak. Berarti mengalami sesuatu ini ya. Iya. Perilaku berarti yang dia menjadi pemimpin tapi tidak sesuai dengan aturan. Oke. Kan begitu. Iya, tidak menjalankan ya. Apakah sudah bisa kita sebut misal kegagalan aparatur di tingkat bawah ya dalam melakukan pengaturan ya, pengendalian sosial untuk mencegah terjadinya banjir mungkin. Makanya memang tugas pemimpin itu kan tidak gampang ya kan. Tugas pemimpin itu kan secara umum dia. Iya. Karena memang Bang untuk membentuk sikap perilaku masyarakat ini memang kan harus dicontohkan oleh pemimpin. Iya. Begitu ya. Jadi pemimpin ini mencontohkan mampu nggak berkarya, menciptakan dua jam banjir ini tapi nggak ada masalah gitu. Tapi bisa teratasi. Bisa teratasi ya. Bagaimana mengatasi ini? Itulah ilmu harus dicari. Perilaku ini harus dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan, setiap wali kota gini-gini aja, berarti dia belum menjawab, memenuhi keinginan perilaku perbuatan yang adil. Berarti memang kita melihat seperti ada yang tidak nyambung ini Bang di koordinasi aparatur ya di tingkat-tingkat bawah ya. Bagaimana dia bisa memotivasi masyarakat gitu ya untuk meningkatkan budaya disiplin, gotong royong gitu Bang ya. Sekarang kan gini, masyarakat ini kan dia sebagai penonton. Ya kan? Masyarakat ini kan dia harus diberi sebuah kesempatan dari penguasa. Karena penguasa ini kan pilihan Tuhan. Dia punya tanggung jawab. Bukan pilihan masyarakat saja. Tapi itu juga pilihan Tuhan. Kau memang kuberikan anugerah jadi wali kota Medan. Kau jalankan aturanku. Aturan kita kan bahagian dari aturan Tuhan. Tuhan hanya mengetes dari 2 jam banjir aja. Kau nggak sanggup mengatasi kota Medan. Tak usah kita cerita tentang peraturan, tentang aturan yang kita ciptakan, ya kan? Kita sedikit aja. Hanya Tuhan ciptakan sebuah hujan 2 jam. Kok kalian nggak mampu mengatasinya? Padahal dulu karena kekeringan orang stres minta hujan. Sampai sholat memohon-mohon sama Tuhan. Minta di sholat supaya ya Allah turunkanlah hujan. Istisqa.
Sekarang hujan dikasih sedikit aja nih 2 jam. Maka jadi bala sama kita bagi masyarakat. Jadi bala ini terjadi karena kesalahan perbuatan pemimpinnya. Tidak mampu menciptakan suasana tertib, damai dan adil. Tapi justru menimbulkan demo-demo menuntut kepada penguasa. Yang dituntut kan pekerjaan penguasa. Masyarakat sudah tidak tahan lagi, pecah amarahnya, kan begitu. Nah, sekarang harus dijawab sebagai penguasa. Paling tidak harus menjawab persoalan ini. Ya jawab dong. Itu sudah tanggung jawabmu. Ya ciptakanlah, berkaryalah. Jangan pandai membalikkan cerita. Orang mahasiswa demo, kalian coret-coret, kalian udah salah ini, katanya kan gitu. Kalau kalian buat salah, padahal bukan itu persoalan yang dilakukan mahasiswa. Tujuan mahasiswa dia keberatan protes. Itu hanya sebuah aksi protes. Aksi protes. Kok malah aksi protesnya yang jadi pokok persoalan? Yang menjadi persoalan sekarang pemimpin bertanggung jawab enggak memenuhi aspirasi masyarakat supaya ini bagaimana Medan tidak banjir. Kalau jangan dikasih 2 jam aja. Nah, nanti kalau ini nggak bisa diatasi, pemimpin berikutnya 1 jam dikasih Tuhan aja nanti, nggak sanggup juga. Kan begitu. Baik, kalau dari sisi masyarakatnya sendiri bagaimana Bang terhadap pengaturan budaya hukum kita ini? Masyarakat intinya, masyarakat ini kan dia pengikut. Oh gitu ya. Yang menentukan itu adalah pemimpin. Pemimpin ya, wah gitu ya. Jadi kalau makanya aturan sudah diciptakan. Substansinya sudah ada, budayanya sudah ada, institusinya ini, institusi di sini adalah aparat, pemerintah. Itu nampaknya yang menyalahi aturan. Kok nggak bisa kok atasi? Dialah pengendalinya ya. Dia pengendali karena dia institusi, dia yang menjalankan fungsi. Jangan dibalikkan ke masyarakat. Kalau masyarakat diberikan aturan. Oke, supaya tidak banjir aturannya begini. Ada pelanggaran. Institusi kan punya anggaran. Oke, kita siapkan ini. Dibuat bagaimana strateginya dalam rangka 5 tahun nyaman. Macam wadah. Sekarang rezeki Kota Medan itu luar biasa banyaknya. Masa nggak bisa dimanfaatkan mengatasi banjir? Nah, kalau nggak kita ganti cari pemimpin yang bisa ngatasinya kan begitu. Itu seloroh. Tapi memang selalu jadi PR ya, jadi pekerjaan rumah siapapun yang memimpin ya, memimpin. Masalah banjir ini menjadi masalah klise, masalah klasik yang tidak habis-habis, gitu. Karena memang persoalan banjir kadang-kadang menjadi isu ya, menjadi isu politik, terjadi perebutan wacana, perebutan isu untuk siapa yang memimpin. Nah, ternyata kenyataannya siapapun yang memimpin itu juga masalahnya banjir juga gitu ya Bang. Berarti kan apa bedanya pemimpin dulu dengan pemimpin sekarang? Nah gitu. Sama dong. Sama berarti. Berarti kita dituntut tanggung jawab sekarang pemimpin yang mampu mengatasi yang aktual. Ini kan aktual nih persoalannya. Faktual dan aktual. Aktualnya memang ini harus tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Faktualnya ya inilah yang harus dijawab. Kan begitu. Betul. Tapi kalau ini nggak dijawab, nanti ganti pemimpin juga nggak terjawab, ya macam mana? Berarti dia pemimpin yang faktual tapi tidak aktual. Nah, kita butuh pemimpin yang di dalam hal ini adalah orang yang faktual dan aktual. Kan begitu. Betul. Hal berbeda mungkin Bang dalam tertib berlalu lintas. Kok orang bisa patuh gitu ya, dan orang takut-takut kalau melanggar peraturan lalu lintas gitu ya. Mengapa seperti itu dibandingkan dengan misalnya apabila lalu lintas tidak tertib, terjadi kemacetan, terjadi kecelakaan. Untuk itu ada aparatur sipil, aparatur yang menegakkan hukum itu. Penegaknya. Gitu kan? Ada gitu, tegas gitu ya. Nah, dalam hal pengendalian banjir tadi ini, ya kan? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa tegak gitu ya kan? Dari perilaku tadi ya. Kita contohkan gini, kalau kita contoh orang Jepang. Nah, coba kita Jepang, budaya apanya itu ya? Budaya Jepang. Jepang itu tingkat kepatuhan sama aturan sangat tinggi. Walaupun mereka anak-anak cepat, tapi kalau dia naik sepeda motor, kalaupun itu tidak ada aparat hukum, kalau itu lampu merah dia berhenti. Berhenti. Enggak dilanggarnya.
Kita Dan di kalau ada Indonesia, sampah dipungut. Iya, kalau sampah dipungut. Bahkan kalau dia makan di kedai, tasnya ini jadi tempat Tempat sampah. sampah. Nanti sudah ada tempat Subhanallah. sampahnya, itu baru ditaruh. Berarti itu kan sudah sebuah budaya. Jadi kalau budaya ini kuat, menjadi patuhan budaya, harus menciptakan kepatuhan budaya dulu. Aparat itu hanya apa aja sifatnya? Aparat ini sifatnya hanya jadi polisi lalu lintas lah. Iya. Sebagai melihat saja. Nah, Tapi polisi lalu lintas kita lebih dari sifat polisi lalu lintas. masyarakat sendiri seperti polisi lalu lintas gitu ya. Polisi lalu lintas sekarang dia lebih seperti aparat penegak hukum. Sementara polisi lalu lintas itu sebenarnya kan hanya prit, geser. Prit. Itulah yang Pengaturan dikatakan ya. pengaturan. Tapi dia bukan menegakkan. Tapi terpaksa untuk supaya patuh dibuatlah penegakan hukum, langsung mengadili. Kalau nggak bisa sidang di lapangan. Sidang lapangan. Sehingga jadi patuh orang. Karena budaya kita ini budaya melanggar hukum. Dan takut terhadap hukum kalau ditegakkan gitu ya. Gak takut ditegakkan sehingga dia bisa patuh terhadap hukum. Karena takut sama institusi hukumnya. Bukan karena takut sama aturannya. Karena kalau buktinya ada lampu merah nggak ada aparat, lewat itu. Lewat juga. Karena kita tidak patuh dengan budaya. Jadi memang tradisi belum melekat ya. Nah, jadi budaya tradisi hukum kita di dalam diri sendiri ya. Budaya hukum kita ini adalah budaya yang kurang patuh. Ini budaya hukum kita juga nih masyarakat masih kita kurang patuh dengan budaya hukum kita. Ini karakter orang kita tidak patuh. Untuk supaya patuh harus dibutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum ya. Kalau nggak ditegakkan, dia nggak punya efek jerah. Beda dengan kita sampaikan Jepang tadi, budaya hukumnya sudah mantap, sudah lengket. Jadi walaupun dia preman, bandit, tapi kalau nengok lalu lintas berhenti dia. Bukan karena ada aparat hukum, tapi karena yang patuh terhadap. Karena patuh dengan hukum karena budayanya sudah ada kesadaran hukum. Yang dulu ya zaman Pak Harto dulu ada nama gerakan Kadarkum, kesadaran hukum itu ya, sosialisasi hukum ya, sampai tingkat-tingkat masyarakat. Nah, bergerak dari banjir kemudian dari lalu lintas Bang. Menjelang pemilihan umum, ini juga kepada perilaku budaya hukum masyarakat kita. Fenomena sosial kan berkembang bahwasanya kan ada misalnya jangan menerima pemberian, ya kan, jangan menerima uang, jangan menerima sembako. Tapi bagaimana itu Bang? Kenyataan realisasi di lapangan kadang-kadang masyarakat kita itu gimana itu? Itulah kita. Kita tadi ini, kita orang Indonesia ini tradisi budaya itu tidak patuh hukum. Itu karakter bangsa kita. Kita jujur saja. Supaya dia patuh dengan hukum harus ditegakkan dia. Harus ada institusi yang menjalankan untuk menegakkannya. Tapi kalau institusinya tidak tegak, nah ini masalahnya. Makanya kembali sama banjir tadi. Karena institusinya belum tegak. Sehingga tidak bisa diikuti oleh masyarakat. Kalau lalu lintas tegak dia, karena fungsi lalu lintasnya sudah berperan sebagai penegak hukum. Tangkap prit, kena denda langsung, jadi takut orang. Nah, bukan karena dia patuh sama, bukan karena budayanya itu adalah orang yang punya kesadaran hukum, tidak. Karena dia takut sama aparat hukum. Kalau yang di Jepang tadi dia bukan berdasarkan aparat hukum, karena lampu merah itu berhenti ya dia berhenti. Dia harus punya kesadaran. Oh itu sudah merupakan tradisi, kita harus patuh. Walaupun dikasih kode dalam bentuk lampu merah. Kalau kita tengok dulu ada aparat nggak? Kalau ada aparat ya kita tertib kan gitu. Kalau tak aparat dilanggarnya kan gitu. Berarti kalau dalam sistem pemilihan umum ini institusi penegak hukumnya apakah Bawaslu atau penegak hukum yang terpadu itu yang nggak KAMDA atau bagaimana Bang untuk menegakkan hukum ini? Makanya untuk membangun budaya hukum itu dimulai dari calon pemimpinnya. Calon pemimpinnya ya. Dia harus berkarya, dia harus memberikan contoh. Karena dalam budaya hukum ini yang dibutuhkan adalah karakter keteladanan. Jadi dibutuhkan keteladanan.
Sekarang tokoh-tokoh kita yang calon-calon ini kan diuji oleh masyarakat. Macam mana karakter budaya hukumnya, macam mana perilakunya, apakah perilakunya ini menjanjikan, menjanjikan supaya tertib, aman dan damai. Tapi kalau dia ternyata kan semuanya tidak sempurna. Iya, karena dari pemimpin tadi ya, karena dia memberikan sesuatu gitu ya. Di tengah masyarakat kita juga budaya hukumnya memang lemah ya. Sehingga menerima gitu ya. Ya, karena sifat kita adalah melanggar hukum, yang tak boleh pun diboleh-bolehkan. Diboleh-bolehkan. Tapi itu dijadikan ajang untuk promosi. Untuk meningkatkan citra. Padahal bukan itu yang menjadi sasaran masyarakat. Tapi kalau masyarakat namanya dikasih, apalagi masyarakat kita tergolong yang tidak mampu, tampung saja. Nah, itu. Tampung semua yang diberikan kan begitu. Tapi bukan itu yang menjadi penilaian masyarakat. Ya, kalian diberikan mungkin uang itu bukan uang halal, ambil saja lah kan gitu. Mungkin, tapi kita kan seloroh nih, bincang santai kita ini yang serius sekali. Kan gitu. Tapi bincang budaya santai kita ini adalah kita berseloroh, tapi kita mengkritik diri kita masing-masing, kan gitu. Karena kita ingin melihat cermin, Bang ya, melihat cermin untuk perilaku ya, perilaku sosial lah dalam penegakan hukum yang setiap saat kalau dalam peristiwa-peristiwa politik dalam proses pemilihan umum selalu saja terjadi ya yang diduga ya pelanggaran-pelanggaran hukum yang bahwasanya masing-masing kontestan itu memilih untuk berjuang. Berjuang ini definisinya bukan berjuang gitu, Bang. Tapi beras juga uang. Memberi beras juga uang. Karena kadang kontestannya berjuang dan kadang-kadang masyarakatnya juga menerima berjuang juga, menerima beras dan juga jadi dan uang. Di sini kan kalau dalam pemilu ini kan ada 3 komunitas. Ada komunitas masyarakat sebagai pemilih. Ini kan menjadi rebutan calon pemilih. Ada komunitas yang namanya calon. Yang bakal menjadi pilihan. Pilihan masyarakat. Ada nanti namanya KPU sebagai pelaksana penyelenggara ya. Untuk mempromosikan nih calon-calon kita nih, ayo mana menurut kalian yang cocok kan gitu. Dan Bawaslu-nya lah sebagai aparat penegaknya, untuk pengawasnya ya, yang mengawasi pemimpin ini melanggar hukum atau tidak. Pemimpin ini perilakunya ini cocok nggak dengan masyarakat. Nah, jadi sebenarnya secara aspek institusi atau komunitas ini sudah cukup. Bahkan sudah ada aturannya. Sudah ada rambunya semua. Cuman kan ini memang perilaku. Perilaku masyarakat kita dan perilaku pemimpin kita memang berbeda karakternya dengan dunia yang lebih maju seperti Jepang kita ceritakan tadi. Atau kita kembalilah kepada sosok namanya Nabi Ibrahim kan. Kalau kita orang Islam ya kan, kalau orang Islam kan sering mencontohkan para nabi sebagai contoh tauladan kita dalam berperilaku. Nah, Nabi Ibrahim itu ciri khasnya adalah kalau ketidakbenaran itu dilawannya, walaupun raja lawannya. Kan begitu. Tapi bukan rajanya itu yang diperangi, tapi hasil perilaku raja itu yang dihancurkannya. Kan begitu. Jadi kalau kita diskusi soal memimpin, jangan pemimpin yang diserang, tapi hasil perilaku pemimpin inilah yang dihancurkan. Kan begitu. Misalnya produk, salah satu contoh pemimpin ini apa produknya? Apakah dia menciptakan berhala-berhala? Nah, itu yang dihancurkan. Bukan si pemimpin Raja Jalim itu yang dihancurkan. Dia sudah itu Allah lah yang menentukan. Walaupun akhirnya Nabi Ibrahim ini mempunyai resiko karena berbuat kau menghancurkan simbol-simbol ketuhananku, kan begitu. Perilaku jahatku kan gitu sebenarnya. Maksudnya simbol-simbol ketuhanan dia menuhankan diri. Maksudnya janganlah perilaku jahatku kau bongkar-bongkar. Kan begitu. Tapi sebagai seorang pemimpin perilaku yang baik, dia kan mengajarkan perilaku. Perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu menurut Nabi Ibrahim itu kita tegakkan kebenaran. Simbol-simbol yang tidak benar itu harus dihancurkan.
Kan begitu. Iya, benar. Nah, jadi setelah dihancurkan walaupun dia punya resiko. Resikonya apa? Dia mau dibakar. Karena kalau udah merusak simbol-simbol kekuasaanku, kan simbol-simbol ketuhananku, simbol-simbol kejahatanku. Kan begitu maksudnya. Nah, dia masuk dalam kerangkeng api, hasilnya apa? Waktu itu yang namanya malaikat turun tangan mau nolong Nabi Ibrahim. Cuma hai Nabi Ibrahim, apa aku tolong ya Rasul? Hasbunallah, hanya Tuhan sebaik-baik penolong. Walaupun malaikat backing kuat, tapi dia minta sama Allah langsung. Aku nggak mau pakai apa? Pakai mentang-mentang kau wali Allah, pesuruh Allah. Aku nggak mau, aku langsung sama Allah. Allah aja yang nentukan sikapnya terhadapku. Karena aku laksanakan ini sudah benar rasa perintah Tuhan. Ya kau hukum aku kalau salah. Tapi kalau aku nggak salah, bantu aku kan gitu. Akhirnya manusia yang ada nggak ada yang nolong dia. Tahu siapa yang menolong Nabi Ibrahim? Ya. Ribuan semut. Ya. Jadi ribuan semut ini sama-sama membawa air ikut memadamkan api. Oh. Kan begitu, ribuan. Jutaan semut ini sikit-sikit api. Secara faktanya semut ini nggak mampu memadamkan api, maupun jutaan berapa yang bisa diangkat api dengan api obor ini. Tetapi karena dukungan semut ini, manusia yang sangat lemah ini, doanya makbul. Ya. Nah, sehingga bantu Allah menjadi dingin api itu. Nah itulah. Jadi kita orang yang lemah ini support kepada pemimpin yang benar. Akan dikabulkan Allah doanya. Akan gitu. Ya, pemirsa, dalam bincang budaya kita kali ini yang topiknya adalah budaya hukum. Wah, ini saya mendapat inspirasi begini. Selama ini ada image bahwasanya perilaku pemimpin itu perilaku masyarakat itu merupakan cerminan pemimpin. Kalau masyarakatnya ingin sesuatu yang lemah itu, yang tadi seperti itu, yang nggak bagus itu, maka pemimpinnya tidak bagus. Dari bincang-bincang kita ini terbalik. Ternyata perilaku pemimpin mencerminkan masyarakat. Masyarakat melakukan pelanggaran hukum karena pemimpinnya melakukan pelanggaran hukum. Wah, ini jadi pemirsa, kita menemukan tesa atau tesis dari perbincangan kita dalam perilaku sosial dan hukum yang kita sebut dengan budaya hukum. Nah, ini dalam studi antropologi hukum seperti itu, ada teori dari Feitzman tentang budaya hukum menyatakan bahwasanya memang ada hubungan yang hierarki antara perilaku sosial dan hukum. Inilah budaya hukum. Budaya hukum bisa dilihat secara eksternal dari masyarakat itu sendiri yang menciptakan hukum, dan budaya hukum bisa juga secara internal, yaitu dari aparat penegak hukum itu sendiri yang bagaimana dia menjalankan hukum. Hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Bang Afrijon. Kalau mau kita teruskan perbincangan tentang hukum ini takkan habis-habisnya. Ya, karena ini ibarat telur dan ayam, mana duluan ini, ya kan? Antara hukum dan paling tidak ada catatan. Jadi catatan seperti yang menjadi inspirasi Bang Suyadisan tadi, bahwa jangan disamakan memandang pemimpin itu karena masyarakatnya. Kadang-kadang justru terbalik. Perilaku pemimpin itu belum tentu itu perilaku masyarakat. Tapi karena perilaku pemimpin yang tidak cocok dengan masyarakat, terjadilah konflik. Itu dia. Itulah konflik itu akibat tidak cocoknya perilaku pemimpin sama perilaku masyarakat terhadap suatu hal. Kan begitu. Siap. Berarti apakah ini closing statement atau silakan Bang untuk closing statement sebelum kita menutup acara ini? Jadi kan itu tadi. Kalau bicara budaya hukum, ya kan? Budaya hukum, budaya itu kan berbicara tentang perilaku. Perilaku itu adalah sebuah perbuatan, sebuah tindakan, sebuah aktivitas, termasuk diamnya, termasuk senyumnya, termasuk
diam tapi memandang. Memang ada bahasa katanya diam itu adalah emas. Tapi diam yang bagaimana yang dikatakan emas? Diam yang bermanfaat. Diam yang memberikan kebijakan. Diam yang menciptakan keadilan. Tapi kalau diam dibilang orang merugikan orang lain, diam yang tidak memberikan manfaat bagi orang lain, diamnya hanya merugikan orang lain, itu bukan diam emas, itu diam apa namanya? Nah, diam sebalik dari emas lah, kan begitu. Nah, jadi yang dikatakan perilaku perbuatan yang diformulasikan dalam bentuk panduan. Nah, ya kan kalimat dalam formulasi dalam kata-kata indah yang diformulasikan dalam bentuk pedoman dan aturan yang menjadi yang tujuannya menciptakan keadilan, ketertiban dan kedamaian. Itulah yang dikatakan budaya hukum. Pemirsa, demikian perbincangan kami dalam topik budaya hukum pada hari ini. Selamat bertemu pada topik berikutnya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bang Afizon yang telah memenuhi undangan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada pemirsa yang terus menyaksikan siaran Mimbar TV ini. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Koras, majojua, anjojua. Aho, yaho, buon sana. Salam taba, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.